Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to YouTube channel SMP Batik Surakarta. Welcome to English class. Today, I would like to tell you about something new material. It is about degree of comparison. So, before we start our lesson, it's better to know the learning objectives. There are two learning objectives. The first, students know how the terms of positive, comparative, and superlative decrease. The second, students can change the adjective or adverb into comparative and superlative degree. There are three kinds of degree of comparison. The first is positive degree, the second, comparative degree, and the third is superlative degree. Okay, let's check it. Degree of comparison. What is degree of comparison? Degree of comparison adalah tingkat perbandingan antara benda dengan menggunakan kata sifat atau adjektif atau kata keterangan atau adverb. So, what is adjective? Adjektif atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau nouns maupun promina atau pronoun. Nah, contohnya tall, tinggi, short, pendek, big, besar, handsome, ganteng, dan sebagainya. And then, what is adverb? Nah, kata keterangan atau adverb adalah kata yang menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Misalnya, clearly dengan bersih, quickly dengan cepat, slowly dengan pelan, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita langsung ke jenis-jenis atau macam-macamnya degree of comparison. Yang pertama, positive degree. Positive degree yaitu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan, ya, sama antara dua benda sehingga kata sifatnya utuh, tidak berubah. Jadi polanya adalah S plus adjective plus S. Contohnya ya, for the example, Rini is as tall as Rina. Rini sama tingginya dengan Rina. Lihat ya, yang di underline words-nya itu ada S, kemudian tallnya di sini adalah adjektifnya, tinggi. Kemudian diikuti dengan S, Rina. Rini sama tingginya dengan Rina. The second example, Mustafa is as handsome as Sidki. Mustafa sama gantengnya dengan Sidki. S diikuti dengan adjektifnya handsome, diikuti dengan S kemudian Sidki. The third one, a buffalo is as big as a cow. Seekor kerbau sama besarnya dengan seekor sapi. Nah, jadi di sini yang di garis bawah, yang dicetak tebal big itu adalah adjektifnya atau kata sifatnya. Tall, handsome, big itu murni kata sifat atau adjektif tanpa ditambahin apa-apa. Oke, have you got it? The next is comparative degree. Comparative itu berarti membandingkan sesuatu atau benda yang satu dengan yang lainnya, di mana salah satunya lebih daripada yang lain. Ingat ya, kata kuncinya lebih. Berarti kalau membandingkan dua benda, ini salah satunya itu memiliki kekuatan atau memiliki kelebihan gitu ya. Jadi polanya. Nah, di sini ada maksudnya apa ya? Kok dalam kurung untuk one syllable. Ada yang untuk one more syllable. Jadi syllable itu anak-anak, syllable itu adalah suku kata ya. Suku kata. Jadi misalnya tall, terus close, terus kemudian big, fat, itu kan satu suku kata ya. Sedangkan kalau handsome, beautiful, interesting, nah itu lebih dari satu suku kata. Dah beda ini ya. Jadi polanya berbeda ya. Untuk yang satu suku kata, polanya adalah adjektif, kata sifatnya tadi, plus ditambahi R atau ER, plus then.
Kemudian untuk yang one more syllable itu more diikuti dengan adjective diikuti than. Nah, ini perlu diingat ya anak-anak ya. Untuk comparative degree ingat selalu memakai than ya. Selalu itu jangan pernah lupa. Oke, for the example contohnya. Nah, ini ada rambutan sama apel. Nah, kira-kira perbandingannya pakai apa ya? Nah, kita lihat. Rambutan is smaller than apple. Nah, underline wordnya smaller than. Small, nah itu kata sifatnya yang dibandingkan adalah kecil. Rambutan lebih kecil daripada apel. Nah, karena small itu satu syllable, satu suku kata, jadi pakainya small ditambah er di belakangnya. Jangan lupa pakai than. Jadi rambutan is smaller than apple. Oke, contoh yang kedua. Anton is smarter than Tony. Anton lebih pintar daripada Tony. Smart berapa syllable? 1. Nah, jadi Anton lebih smartnya ditambah er di belakangnya. Is smarter than Tony. Oke, sekarang contoh yang one more syllable, lebih dari satu suku kata. Ada 2 tas, harganya yang coklat 150.000, yang kuning 60.000. Jadi gimana nih buat comparative degree-nya? Nah, my bag is more expensive than yours. Nah, tasku lebih mahal daripada punyamu. Nah, karena expensive 3 suku kata kan? Nah, berarti pakainya more. Ya, tuh ada more, terus jangan lupa setelah expensive, setelah adjective pakainya than. Oke. And then, kita lanjut ke superlative degree. Nah, superlatif dari kata super. Nah, super berarti kan paling ya. Oke, superlative degree memiliki tingkatan paling tinggi di antara yang lainnya. Nah, jadi polanya. Jadi kalau nanti ada perbandingan 3 orang, 2 orang atau lebih gitu, nanti pakai yang paling. Nah, ini kita lihat polanya the plus adjective plus est. Itu untuk satu syllable, satu suku kata. Untuk yang lebih dari satu suku kata gimana? Nah, pakainya the plus most plus adjective. Contohnya, misalnya gini ya, ada 3 orang. Nah, ini yang paling tinggi siapa nih? Mr. Akbar is the tallest among all. Nah, jadi Mr. Akbar adalah yang paling tinggi di antara semuanya. Nah, gini ya, karena tall satu suku kata, jadi pakainya itu est di belakangnya. Jangan lupa pakai the juga. Oke, terus kemudian contoh berikutnya. Nah, ada 3 tas, harganya yang biru 850.000, yang coklat 150.000, yang kuning 60.000. Nah, gimana untuk buat superlative degree-nya? Nah, karena ini harga, kita bisa menggunakan murah atau mahal. Nah, ini saya ambil yang paling mahal ya. Yang paling mahal berarti tas yang berwarna biru. The blue bag is the most expensive of all. Nah, jadi karena expensive 3 syllables ya, 3 suku kata, jadi kita pakainya the most. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, and then ini perlu diingat ya sebagai contoh, sebagai catatan. Nah, ini kalau tadi beraturan, 1 suku kata, 2 suku kata. Lah, kalau ini irregular form ya, bentuk yang tidak beraturan. Jadi kalau kalian menemui kata-kata good, bad, far, little, much, many, nah ini berubahnya seperti ini. Jadi bukan kok good nanti berubahnya komparatif jadi gooder atau more good. No ya. Jadi kalian bisa melihat catatan di sini. Oke? The next. Oke, sekarang kita berlatih ya, kita exercise dulu. Kalau tadi sudah paham, sekarang kita ke latihan. Oke, the black t-shirt is 30.000 rupiah. The yellow t-shirt costs 50.000 rupiah. Nah, ini ada harga ya. Jadi perbandingannya kalau harga kira-kira apa ya? Oh ya, kalau harga berarti mahal dan murah. Oke, di sini soalnya the black t-shirt is bla 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 bla, then the yellow t-shirt. Berarti kira-kira kaos yang warna
hitam itu lebih apa daripada warna kuning? Ya, pasti lebih murah. Murah bahasa Inggrisnya apa? Cheap. Oke, berarti kalau cheap satu suku kata, one syllable. Berarti jadinya the black t-shirt is cheaper than the yellow t-shirt. Oke, good, excellent. Jadi karena satu suku kata, karena ini sudah jelas ya, di situ soalnya ada then-nya. Jadi kalau then, of course itu adalah comparative degree. Jadi the black t-shirt is cheaper than the yellow t-shirt. Oke? The next exercise ya. Jadi di sini ada perbandingan berat badan. Nah, Sania is 65 kilograms, Ranti is 70 kilograms, Windy is 70 kilograms, and Rania is 75 kilograms. Jadi kalau ada berat badan, nah berat badan itu kira-kira perbandingannya kata sifatnya apa ya? Nah, jadi bisa pakai berat, heavy, nah atau ringan bisa pakai light ya. Oke, contoh yang soal yang pertama, Ranti is S bla 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 S Windy. Jadi kalau ada S berarti ini perbandingan yang sepadan, berarti positive degree. Ranti sama beratnya dengan Windy. Oke, berarti gimana? Ranti is S heavy as Windy. Excellent. Ya, jadi benar. Ranti sama beratnya dengan Windy. Oke, the second example. Ranti is bla 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 then Sania. Ranti bla 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 lebih apa? Ada then-nya ya. Berarti ini comparative degree. Kira-kira Ranti beratnya 70. Kalau Sania beratnya 65. Berarti kan Ranti lebih berat ya. Lebih berat. Berat tadi heavy. Nah, berarti jadinya apa? Heavier. Oke, good job. Nah, loh, tapi Miss gimana ini? Kok bisa heavier? Heavy itu kan dua suku kata ya, tapi kenapa kok tambahannya ER di belakangnya? Nah, ini ada pengecualian nih. Karena heavy itu belakangnya ended by Y, diakhiri dengan huruf Y. Nah, jadi Y-nya itu diganti I dulu, baru ditambah ER di belakangnya. Itu begitu juga berlaku dengan kata yang lain, misalnya happy. Nah, bukan jadi more happy, tapi happier, gitu ya. Nah, Ranti is heavier than Sania. Oke. The last exercise. Oke, Rania is the bla 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 student. Nah, karena ada the-nya nih, karena ada the berarti udah tentu nih, udah pasti ini pakai superlatif, super yang paling. Nah, karena Rania di sini sudah jelas berapa beratnya, 75 kilo. Nah, berarti Rania is the heaviest student. Nah, paling berat ya. Karena heavy, nah tadi pakai tambah EST di belakangnya. Oke? Oke? Have you got it? Okay. I hope all of you are very understand ya for this material. Okay, thank you for watching ya. Don't forget to like and subscribe this video. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.